Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Mbak Vina. Masih dengan resep masakan Hongkong yang mudah dan simple ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan berbagi resep cara masak daging sapi dan kentang. Nah, di sini aku udah siapin ada daging sapi kurang lebih setengah kilo ya teman-teman. Nah, ini aku potong-potong seperti ini. Tadi aku belinya daging yang frozen ya teman-teman. Kalau bahasa Hongkongnya itu ini namanya ngao lam ya. Kalau nggak salah ini daging sapi bagian iga ya teman-teman. Ini belinya aku frozen ya. Untuk selanjutnya di sini aku juga udah siapin air yang mendidih. Kemudian aku masukkan daging sapinya. Untuk selanjutnya saya akan merebusnya sebentar saja ya teman-teman. Ini hanya untuk menghilangkan kotorannya yang ada dalam daging sapi seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah mendidih kita matikan apinya, kemudian aku cuci daging sapinya menggunakan air yang bersih ya teman-teman. Nah, setelah dicuci aku mau rebus daging sapinya lagi ya teman-teman. Ini aku kasih jahe ya, sedikit irisan jahe. Kemudian aku nyalakan apinya, tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kita kecilkan apinya ya teman-teman. Ini gunanya nanti pas dimasak itu supaya nggak terlalu lama ya. Jadi aku rebus dulu daging sapinya ya. Atau kalau kalian mau langsung juga nggak apa-apa ya, tapi di sini aku ngerebus sampai empuk dulu, baru nanti akan dimasak ya teman-teman. Nah, ini udah empuk dagingnya. Kemudian aku matikan kompornya dan aku simpan terlebih dahulu ya. Nanti kalau waktunya masak baru dibuka lagi ya teman-teman. Oke, di sini aku juga udah siapin ada kentang, 3 buah kentang ya teman-teman. Ini aku udah kupas, kemudian aku potong-potong seperti ini atau sesuai selera aja ya. Supaya warnanya tidak berubah menjadi coklat, di sini aku rendam dulu menggunakan air bersih ya. Untuk selanjutnya kita diamkan dulu untuk beberapa saat. Kemudian di sini aku juga udah siapin ada 1 buah wortel. Ya, ini aku potong seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah sudah kita simpan dulu wortelnya. Di sini aku juga udah siapin bumbunya, ada 2 butir bawang merah, kemudian 4 siung bawang putih dan juga ada gula batu dan ada beberapa irisan jahe ya teman-teman. Nah, untuk bumbu sausnya di sini aku gunakan 1,5 sendok kecap asin, 1 sendok kecap hitam dan 1 sendok saus tiram ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini kita goreng dulu kentangnya yang udah direndam tadi ya teman-teman. Tentunya kita tiriskan terlebih dahulu supaya airnya itu tidak terlalu banyak ya teman-teman. Nanti kalau terlalu banyak pasti goreng itu akan minyaknya itu akan kemana-mana ya. Kita goreng setengah matang saja, setelah sudah kita angkat ya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita panaskan panci. Di sini saya menggunakan panci teflon gitu ya teman-teman. Kemudian aku kasih sedikit minyak dan aku tumis bumbu yang sudah kita siapkan tadi ya. Kita tumis sampai baunya harum. Kemudian kita masukkan daging yang sudah direbus tadi ya. Ini udah setengah empuk ya teman-teman, jadi nanti masaknya nggak perlu lama-lama banget ya. Oke, kita oseng-oseng sebentar kurang lebih 5 menitan. Kemudian kita masukkan bumbu saus yang udah kita siapkan tadi ya, dan kita aduk-aduk lagi ya sampai bumbunya agak meresap ya teman-teman. Kemudian kita masukkan sisa rebusan daging tadi ya teman-teman. Ini kaldunya jangan dibuang, kita gunakan untuk kuahnya.
Kalau misalkan kurang boleh ditambahin air ya. Lalu kita aduk-aduk, kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Kita tutup supaya cepat mendidihnya. Nah, setelah mendidih kita buka tutupnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sebentar. Oh iya teman-teman, jangan lupa kita masukkan gula batunya. Dan juga wortelnya ya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk, kemudian kita tutup lagi supaya wortelnya itu matangnya merata. Nah, setelah beberapa saat ini wortelnya udah setengah matang ya teman-teman. Ini tidak perlu ditambahin garam karena tadi kecap asinnya sudah asin ya. Kemudian kita masukkan kentangnya yang sudah kita goreng tadi. Dan kita masak lagi sampai kentangnya benar-benar matang ya. Kita masak lagi kurang lebih 10 menit. Kita tutup pancinya. Dan ini sudah, wow, ini kayaknya udah matang ya teman-teman. Soalnya tadi kan kentangnya udah kita goreng, jadi kan matangnya itu lebih cepet ya. Dan kalau kita goreng dulu itu kentangnya nggak cepet hancur ya teman-teman. Kita cek kentang dan wortelnya menggunakan garpu ya teman-teman. Kalau untuk dagingnya jangan diragukan lagi ya, ini udah matang banget karena tadi udah kita rebus terlebih dahulu ya. Oke, untuk yang terakhir kita tambahin tepung jagung yang udah kita kasih air ya teman-teman, supaya kuahnya itu lebih kental. Oke teman-teman, lalu kita masak lagi sampai kuahnya itu mendidih. Nah, setelah dirasa sudah matang, lalu kita matikan kompornya ya. Nah, untuk selanjutnya di sini aku udah siapin piring ya teman-teman. Ini udah mateng. Kita taruh piring dan siap untuk disajikan ya. Oke teman-teman, ini dia daging sapi masak kentangnya udah mateng. Bumbunya simple, rasanya enak ya. Kalian wajib coba ya teman-teman. Oke, sekian dulu videonya dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.